Kayak sosial media gitu. Gue sebetulnya pengen yang nge-follow gue Instagram dan Twitter di bawah 17 tahun lu semua out. Karena gue gak ada kepentingannya. Bicara soal dunia stand up comedy secara umum di Indonesia gitu, menurut lo sekarang seperti apa sih stand up comedy di Indonesia gitu? Sangat menyenangkan karena menurut gue kita lagi ngetes freedom of speech tuh bisa sejauh mana. Jadi kalau dulu waktu Orde Baru semua boleh kecuali pemerintah. Lo aman tuh. Lo mau blue boleh, lo mau apa segala macam boleh. Tapi lo nggak boleh pemerintah. Makanya Iwan Fals kena. Iwan Fals dengan bongkar dan bento dia kena. Ya. Karena dia mengarahkan ke situ. Warkop juga kan? Warkop juga. Iya, tapi Warkop nggak ngalamin kayak Iwan Fals di penjara kan? Tapi artinya dia kan sempat masuk ke area ke pemerintah juga. Tapi mungkin secara halus tuh gimana? Ya mungkin undetected kali. Waktu itu kan dia frontal banget kan kalau Iwan Fals kan benar-benar kayak anjir lo benar-benar tahu lo ngomongin siapa lo gitu. Terus begitu reformasi ini nggak lama sosial media. Reformasi tuh bebas bebas tapi somehow ya nggak tahu ya gitu. Pemerintah sih menurut gue udah nggak seserem dulu. Kita udah bebas banget lah. Maksudnya lo Najwa bisa pakai kursi kosong. Kalau dulu sih kayak gitu abis tuh orang itu. Sekarang dia nggak kena kayak gitu. So it's good. Tapi kalau sekarang ketersinggungannya lebih tinggi karena sosial media gitu. Jadi gue sempat nulis juga di Jakarta Post gitu tentang komedi gitu dan kenapa ini penting dalam membuat kita menjadi manusia yang lebih maju gitu. Ya gue sih a firm believer of free speech tuh either lo all in atau lo nggak all in. Meskipun ada perdebatannya lagi nanti yang perlu diperdebatkan tuh adalah ruang publik ada di mana. Itu yang perlu diperdebatkan. Tapi maksudnya gimana? Jadi gini, misalnya gue sosial media, itu ruang publik apa ruang private? Kalau ruang private, lo boleh, kalau lo tiketing semua orang datang, lo mau ngomong apa aja ya boleh, bebas, lo boleh bikin show kayak gitu. Tapi kan lo nggak mau dong ngomong misalnya sesuatu yang misalnya yang blue gitu, tapi di bawah anak umur kan nggak bisa, berarti kan itu harus dibatasi. Jadi freedom of speech itu lo all in. Tapi bukan berarti freedom of speech itu free of reach. Ngerti nggak lo? Jadi kayak racism tuh jangan boleh free of reach. Ya lo kalau punya agenda ruang tertutup ada militia datang apa dan terkontrol ya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak di Facebook kemarin yang Sacha Baron Cohen kan marah banget tuh kayak gara-gara banyak orang-orang yang mulai bikin narasi Holocaust terhadap orang Yahudi itu tidak pernah terjadi. Itu kan deeply offensive. Maksudnya ya freedom of speech lo boleh bikin narasi Holocaust tuh nggak ini boleh lo bikin narasi bumi itu tapi itu bukan berarti free of reach. Ngerti nggak lo maksud gua? Paham. Lalu kita harus mendefine ruang publik nih dari mana? Kayak sosial media gitu. Gue sebetulnya pengen yang nge-follow gue Instagram dan Twitter di bawah 17 tahun lo semua out. Karena gue nggak ada kepentingannya. Yang ada gue jadi harus jaga bicara nih. Tapi karena semua dijadikan ruang publik, makanya orang jadi tersinggung besar kan. Ini maksudnya apa ngomongin? Ini maksudnya ya, menurut gue mestinya nggak gitu. Mestinya tahu ruang private itu ada di mana, ruang publik di mana. Tapi kalau freedom of speech itu, ini lagi menarik-menariknya. Nah kalau stand up comedy sendiri ngelihatnya itu sebagai kaitan dengan ruang publik dan ruang private tuh gimana? Menurut gue, when it comes, kalau lo nge-follow comedian atau lo datang ke stand up show, lo harus siap sih konsekuensinya. Lo harus siap konsekuensinya. Apalagi dia udah bikin ini dewasa dan segala macam. It's all in man. Gitu. Gitu. Jadi itu ruang private tadi. Iya, ruang private gitu. Everything and so anything goes. Gitu. Oke, menarik. Dan kalau seandainya gini deh, tadi lu bilang sekarang sedang menyenangkannya karena kayak sedang testing gitu. Iya, testing kita bisa sejauh apa nih? Artinya waktu awal-awal lo ngeliat berbeda nggak? Waktu awal-awal stand up di Indonesia dengan sekarang? Wah, tapi kan belum lama ya. It hasn't been 10 years. Ya, let's say dari tahun pertama kedua dengan sekarang gitu, meskipun belum terlalu lama. Perbedaannya dulu ya innocent aja. Dulu rame, maksudnya dulu cakupannya luas. People talk about general stuff. Sekarang tuh lo udah mulai bisa pick your genre, sudah mulai beda-beda.
Udah mulai oke, gue sukanya yang dark, gue suka yang tentang deep, gue suka mature content, gue suka blue, gue suka udah mulai kayak gitu, udah mulai ada variasi. Gue suka softball, kalau dulu semua sama. Dan jadi ini bicara dari sisi audiensnya gitu, masyarakat gitu. Jadi sekarang udah bisa kayak festival musik, lalu mau ngikutin yang mana gitu. Lebih variatif. Dan kalau dari sisi apresiasi masyarakat terhadap stand up comedy itu sendiri, lo melihat ada Lebih terapresiasi jauh, maksudnya dulu misalnya general aja gitu. Gue dulu, misalnya gue sendiri, gue tahun 2013 gitu, 80 orang, gue mungkin making show around bayarannya 100.000 gitu. Nah gue bisa jual kayak 500.000. jadi orang sudah lebih willing to pay lah, oke, untuk membayar pun juga udah lebih nggak masalah gitu ya. Menarik men. Jadi ini sebuah area yang terus masih banyak proses eksplorasinya di stand up comedy. Menurut lu masih cukup luas gitu ya? Atau masih luas banget karena ya satu kita belum ada, maksudnya yang baru boleh dijamin freedom of speech-nya yang punya license jurnalis. Ya Nacho tuh nggak kena dilapor karena dia jurnalis tuh, dia license-nya jurnalis. Dan dulu di Amerika yang boleh freedom, yang boleh mempraktisi ini lagi, yang boleh praktisi freedom of speech itu pakai license. Lu license lu bisa di revoke. Kalau lu nggak punya license lu nggak boleh perform. Jadi kita baru ada di era itu, that's like kita kayak telat 50 tahunan lah. Jadi kita baru mulai equal jurnalis sekarang freedom of speech kayak dulu kita. Lu sampai sekarang masih suka ada tawaran-tawaran atau godaan untuk berpindah jalur gak sih men dari dunia komedi untuk mungkin kembali kayak jadi copywriter, atau mungkin godaan secara finansial kah, atau sempat kepikiran gak sih, masih ada pikiran-pikiran gitu gak? Sebetulnya kalau pada saat udah jatuhnya sifatnya kayak berkarya gitu, kayak nothing beats it sih. Tapi gue masih ngelakuin usaha lain ya, bisnis gue punya bisnis lain apa dan segala macam itu ada. Tapi kalau balik ke iklan, ya kalau punya kantor sih mau aja, tapi kalau kerja lagi sih nggak mau gue. Nggak mau gue. Ini salah satu the biggest lesson, meskipun now gue juga entrepreneur. Stand up tuh ya buat gue liberating aja. So anything yang less liberating gue suka udah kayak karena udah ngerasain iyalah, dari standar udah berubah. Gue merdeka nih gitu, gue merdeka, I say what I want, terus semua orang datang bla bla bla, and then lo punya untuk kekuatan untuk ngajak orang ada di situ. Tapi kalau jadi karyawan lagi gue ya, tapi kalau emang gue kepepet banget ya gue ayo. Jadi the option is still always open no matter what. Sambil jalan. Maksudnya kalau tiba-tiba Emily bangkrut gitu kan, terus rumah tangga butuh dibiayai ya gimana? Tapi mudah-mudahan tambah sukses. Thank you. Gue ada beberapa pertanyaan template yang biasanya gue tanyain. Tapi gue suka nanyain pertanyaan-pertanyaan ini karena ternyata dari orang-orang jawabannya bisa berbeda-beda gitu. Yang pertama soal kegagalan gitu. Kalau di mata lu kegagalan tuh apa sih? It's a must have. It's a must have. Yeah. Any regrets yang gue punya dalam hidup ini, gue cuma kayak satu-satunya regret yang gue punya ini kenapa gue nggak pernah gagal lebih cepat. Stand up itu benar-benar ngajarin gue bahwa it's okay to fail, karena pada kenyataannya pada saat lu crafting your material, you fail all the time, and dan nggak ada yang perlu ditakutin dari failure. Kalau gue nggak pernah latihan dalam skala resiko yang kecil, gue akan takut banget pada saat resiko yang besar. Nah waktu itu kayak ya udah cuma korbanin materi sama malu doang kan. Ini lo balik lagi. Buat banyak orang malu itu kan, ya namanya juga malu kan. Gue nggak mau. Ya malu daripada investasi ya, usaha 200 juta lo nggak pernah kehilangan 200 juta sebelumnya, gue mendingan malu sih kalau gue. Kalau gue ya. Perspektif gue. Oke. 200 juta ditukar malu, gue tuh malu deh gue. 200 juta hilang nggak bisa dicari lagi, malu bisa besok hilang, nggak apa-apa. Tapi hal-hal kayak gitu, apalagi kayak lu udah rilis spesial lu, berarti 2 tahun yang lu tulis it's gone. Nah you gotta start again from zero. Lu nggak tahu lu bisa ngelakuin lagi apa enggak. So lu berada dalam constant feeling itu. Benar. So kegagalan is a must have. Ya. Gue cuma nyesel I didn't have it sooner. 70 tuh yang bikin gue merusak gitu. Karena 70 semua orangnya sukses.
Nah, tapi gue mungkin taste of first failure adalah gue nggak IPA waktu itu, kayak gue IPS. Dan then I have to figure out gimana cara gue hidup dari sini. 70 waktu itu menurut gue pressure-nya gede banget buat gue. Menarik. Sukses. Kalau lo memandang sukses dulu dan sekarang ada perbedaan nggak? Kayak gue rasa lu nggak pernah tahu sebetulnya lu tuh capability lu sejauh apa sampai lu benar-benar berani mencoba gitu. Sukses dulu gue kira tuh security. Gue secure, gue punya ini, gue ini. Tapi ternyata being insecure tuh membuat lu progress jauh lebih besar. Sorry, gimana? Being secure? Gue kira dulu sukses itu lu the feeling of being secure. Feeling secure, oke. The feeling of being secure. Ternyata enggak. Ternyata kalau security itu dicabut, lu bisa progress lebih jauh lagi. Security yang lo maksud di sini kan bentuknya bisa macam-macam nih. Ya, bisa finansial, recognition, karir dan segala macam. Gue bisa aja stay di advertising. Dan gue bisa aja punya kehidupan yang lain dari itu. Tapi gue tahu rasanya pada saat security dicabut, maksudnya karir, status gue sebagai karyawan, gaji bulanan, begitu dicabut ternyata lu capable of doing so much more. Jadi kalau security itu nggak ada, ternyata lu capable of doing so much more. Jadi justru lebih menggali potensi lebih jauh gitu. Iya. Gue nggak pernah kepikiran bisa ada di sini. Gue nggak pernah kepikiran, maksudnya gue pernah punya usaha di sini. Gue nggak pernah kepikiran ini punya talent macam enggak. Itu jauh semua. Tapi ya karena lu udah menupuk keberanian itu ya, ternyata sukses tuh buat yang berani aja gitu. Temen gue selalu bilang tapi kan semua orang kepengen sukses. Bahagia tuh buat yang berani gitu. Iya. Jangan tadi bahagia adalah apa? Temen gue pernah bilang, namanya Irfan Ramli, lo bisa cek dia pemenang Piala Citra atau penulis. Bahagia tuh buat yang berani aja. And I think gue rasa terminologi ini juga valid untuk sukses. Emang buat yang berani aja. Karena kalau cuma buat main aman aja, lu bisa main aman, gampang kok. Tapi kan lu nggak berani karena lu nggak pernah gagal kan. Tapi kalau lu sering gagal, sebetulnya itu biasa aja, lu tinggal bangun lagi. Masalah lu punya nggak kekuatan buat bangun lagi? Dilatih nggak itu dalam daily basis? Gimana ngelatihnya? Ya nggak tahu, kalau gue kan open mic. Gue tiap hari kan gagal nih. Gue tiap minggu gagal. Jadi melatihnya dengan gagal? Iya, melatih dengan gagal. Sama kayak kita latihan basket, maksudnya. Suksesnya kan nanti. Tapi in practice, gila how many shot yang kita... Dulu Jordan punya iklan itu kan? Ya, gue sebetulnya how many shots ini, I miss winning shot ini, I mean that's why I'm succeed. Gitu kan? Itu bener banget. Itu gue nggak punya metode lain selain itu. Interesting. Oke, tapi itu dulu seperti itu. Jadi sekarang how do you see success? Bravery. Jadi keberanian itu. Jadi kalau lu punya keberanian untuk ngambil sesuatu tuh sukses bagus lu pernah lakuin karena ini menjadi sukses gitu. Dulu gue kira sukses itu security. Ya udah aman aja. Gue tahu denahnya, gue tahu medan yang akan gue tempuh. Ya udah ini sukses gitu. Tapi ternyata segitu aja. So when you meditate lu ntar akan nyampe ketemu hal-hal ternyata petua hidup tuh sangat paradoks dengan apa yang lo ketahui sebelumnya. Gitu. Apa yang paling paradoks yang pernah lo temukan? Ya kayak tadi misalnya lu kira lu sukses karena lu tuh takut gagal. Ya tapi ternyata kalau cuma takut gagal tuh itu nahan lo from being great sih. From being great. Jadi artinya apakah artinya ada suksesnya, ada being great itu lebih tinggi? Ya jadi maksudnya gimana? Jadi sukses tuh dulu lu kira it's about ownership, lu bisa claim. Tapi begitu ownershipnya dilepas, ternyata potensi untuk menjadi lebih hebat dari itu terbuka lebar. Sukses itu ada di claim ownership itu maksudnya gimana? Jadi kan tadi gue bilang sukses itu kan ya misalnya lu megang gaji, lu megang status sebagai karyawan. Milik lu gitu. Lu own nih, lu pegang terus. Dan you hold on strongly. Tapi ternyata kalau lu hold ini, tempat lu cuma di situ aja. If you wanna get to the higher level, ini semua harus dilepas. Itu kan paradoks banget gitu. Kayaknya gue udah capek-capek nyampe, gue pegang, ternyata untuk in order to next level harus lu lepas. Itu paradoks banget. Dan itu benar katanya in life tuh gitu. Maksudnya lo ingin mencapai yang lebih besar, berarti ini belum sukses, artinya begitu? Iya, kayak gini, di bela diri juga hal yang sama. Kenapa gue juga tinju? Jadi
Orang kalau nggak punya disiplin apa-apa, lo berantemnya instinctual. Lo akan, gini, pokoknya lo instinctual lah. Itu stage 1. Stage 2 lo akan with disiplin. Oh ya, lo terpola, apa, dan segala macam. Sampai akhirnya ntar lo akan ada di titik dimana disiplin itu akan ngurung lo sendiri. Yang lo lakukan apa? Lo lupain semua disiplinnya. Dan lo akan nyampe di subconscious state dimana lo udah ngelakuin itu secara instinktual aja. Now with disiplin. Gua rasa Stephen Curry ada di titik itu, Larry Bird ada di titik itu, Michael Jordan ada di titik itu. Dan itu kan udah disiplinnya udah lepas. Tapi kan waktu stage 1 dia nggak ngerti apa-apa. Emang abis itu dia latihannya tuh disiplin. Abis itu begitu game dia udah jadi become one from his in body. Jadi lu bisa cari dimanapun in life, everything comes in set of threes selalu. Dan gue ngalamin itu juga. Kenapa gue saat ini instinctual. Lu dulu nggak ngerti apa-apa, lu datang liat pola, dan pola itu nggak bisa dipakai di tanding, men. Lu malah jelek, men. Lu kalau datang tinju kayak ntar gue kombonya mau gini. Abis, men. Akhirnya lu lakuin, oke, kalau dia pukul, gue ngelak. Kalau ada kesempatan gue pukul. That's it. Tapi kan lu harus bawa disiplin ya. Tapi lu ya gitu. Tapi lu nggak bisa, maksudnya disiplinnya nggak boleh ngurung lu. Jadi sudah sampai harus masuk ke subconscious sehingga itu bisa otomatis gitu. Dan itu dengan failing as much as. Kembali ke situ lagi. Ya, lu cari Bruce Lee ngomong hal yang sama, I think Musashi Miyamoto ngomong hal yang sama. Banyak tuh hal. Very insightful. I try to be. You are. Ada buku atau film favorit nggak, men? Pertanyaan gue terakhir nih. Yang terpikir deh paling nggak. Any kind of genre. Buku tuh ada dua nih, kayak waktu itu dari creative director sih, namanya Paul Arden. Dia ada 2 bukunya. It's not how good you are, how good you want it to be. Ya, gue baca sama itu. Whatever you think the opposite. Ya, lo baca. Yang itu ada kayak kacanya di tengah-tengah itu ya. Itu cukup merubah hidup gue. Kalau film apa ya? Memento gue suka. Banyak kok kalau film. Memento gue suka. Memento juga salah satu perwakilan menurut gua. Lu pertama kali bikin cerita instinctual, and then lu formatted, and then Memento itu men-challenge format. Ya. So rules, jadi orang bilang kayak rules are there to be broken, itu bener. Ya, itu kan paradoks kan? Ya. Rules are made to be broken, itu paradoks. Pertama lu nggak ngerti aturan, and then you follow the rules, and then you break the rules. Memento tuh salah satu film. Semua karyanya siapa sutradaranya? Memento itu si sutradaranya ini Inception apa ya kan? Ya, dia selalu men-challenge storytelling menurut gua. Sutradaranya Inception. Gue paling sebel kalau udah lupa namanya. Pokoknya itu cari deh, gua lupa. Dia di Dunkirk aja bisa nggak film kita sustain dengan Christopher Nolan. Bisa. Film katanya harus punya struktur gini-gini. Coba nggak pakai alur cerita, pakai bunyi-bunyian aja, bisa nggak? Bisa nggak, kan katanya harus ada awal, tengah, dan ending. Bisa nggak endingnya di awal ini bisa? Bisa nggak fictional character tapi membahas paradoks kehidupan? Bisa di Batman. Ternyata order dan chaos itu yin and yang, dia ngomongin yin and yang gitu. Ngomongin Bane sama ini, maksudnya itu dia bawa sampai situ. Dia luar biasa sih. Dengan awalnya tahu rulesnya dulu. Iya, tahu rulesnya, habis itu baru diajar-ajar semua tuh. Man, this is so cool. Thank you so much, man. Udah ngeluarin waktunya ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua, buat gue bermanfaat banget, bermanfaat dan dimanfaatkan. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Anytime. Dan insya Allah juga kalau lo mau tahu semua sosial media dan semua channel-channelnya Adri ada di deskripsi video ini ya. So go ahead, buka deskripsinya, and then klik dan lo follow juga, lo ikutin juga, lihat kontennya, lo ketahui dari kontennya, lo belajar dari kontennya juga. So Pen, thank you so much. Maaf kalau ada salah-salah. Buat lo juga, thank you udah nonton, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.